Ini Joko Tingkir usia pas 3 bulan. 1 kilo 7 on, kaki kuning, bulu kuning. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan ayam, terkhususnya peternakan ayam kampung. Kiat-kiat apa saja, SOP apa yang harus dilaksanakan akan kita bahas di channel ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung dan subscriber yang selalu setia dan mendukung channel kami Kupkaro Farm. Jika Anda suka dengan video kami, silakan di-share di jejaring sosial milik Anda atau keluarga. Tidak lupa saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini pembahasan kita mengenai tips-tips untuk sukses untuk pemeliharaan ayam kampung dari usia 0 sampai dengan 3 bulan. Konten ini saya buat untuk permintaan para subscriber ya. Itu ada 2 yang menanyakan tentang tabel pakan untuk usia 0 sampai dengan panen. Juga ada salah satu teman kita dari Papua yang ibunya itu ingin menanyakan apa saja sih pakan yang digunakan dari mulai masa DOC sampai nanti panen. Jadi ini biar saya gabungkan ya, karena banyak ini yang berminat mengenai tentang pembesaran, berarti ya cara merawat ayam itu dari DOC sampai dengan panen. Jadi saya buatkan lagi ini kontennya supaya bisa bermanfaat buat teman yang bertanya kemarin ya. Pertama-tama yang kita lakukan pada saat DOC datang atau DOC tiba dari waktu kita beli ya, nyampe ke tempat kita, bisa aja itu perjalanannya jauh, bisa juga perjalanannya singkat. Tapi ini khusus untuk yang perjalanan jauh ya. Kalau misalkan tidak jauh, ya sekedar dikasih vitamin saja di air minumnya tidak apa-apa. Tapi misalkan Anda pesan itu DOC dari tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggal Anda, sebaiknya ketika DOC tiba itu diberikan cairan air gula yang dicampur dengan air putih biasa ya. Kalau gulanya itu lebih bagus sih gula merah. Tapi kalau tidak ada juga gula merah, bisa diganti dengan gula putih ya, cairan gula putih. Jadi perbandingannya itu 10% ya, misalkan 10% air gula, 90% air putih biasa, itu diaduk, dikasih minum sama ayam. Itu opsi yang pertama. Bisa juga kita berikan Pocari Sweat. Anda tahu itu minuman Pocari Sweat itu kan, itu bisa menggantikan ion. Biasanya kalau ayam perjalanan jauh itu kan masalah dehidrasi ya. Jadi bisa dikembalikan ayamnya itu supaya segar dengan cairan gula tadi atau Pocari Sweat. Begitu juga Pocari Sweat itu 10%. Misalkan Anda berikan minuman itu 2 liter, 10% dari 2 liter ataupun 10% dari 1 liter, itu campurannya ya. Itu treatment pertama ketika pertama kali DOC sampai ya. Biasanya itu Anda sudah siapkan sebelum DOC-nya nyampe, itu Anda siapkan dulu minumannya ya. Jadi pemanasnya juga sudah dihidupkan, air minumnya sudah disediakan, pakannya juga sudah disediakan. Jadi begitu DOC-nya sampai itu bisa langsung dapat asupan ya dari minuman ataupun makanan yang sudah kita sediakan. Begitu juga bag box DOC-nya itu suhunya sudah pas ya, sesuai kebutuhan ayam pada usia 0 sampai 1 minggu. Itu di suhu 33
sampai dengan 40 derajat Celcius ya. Lalu setelah itu pada hari pertama sampai hari kedua ya. Itu bisa juga misalkan Anda mau lebih antisipasi lagi ya. Kadang kan kita beli bibit itu kita tidak tahu indukannya itu sakit atau tidak ya. Yang tahu kan kita bibitnya nyampe, kita nggak tahu histori indukannya itu seperti apa. Jadi untuk antisipasi supaya misalkan penyakit dari indukan itu tidak terbawa, itu biasanya saya berikan terapi ya di minumannya pada hari ketiga sampai hari ke-6 usia DOC. Itu setiap hari vitamin bisa saya campurkan dengan terapi. Itu bisa Anda beli di toko pakan ya. Itu seperti antibiotik, dia antibiotik broad spectrum. Itu tujuannya apa? Tujuannya itu menghilangkan penyakit bawaan dari induk. Juga ini tadi terapi ini bagus untuk membantu membuat pencernaan DOC yang belum normal tadi, bisa membantu untuk dia penyesuaian ya, biar jangan terjadi macam mencret atau karena waktu DOC 1 minggu ke bawah itu memang rentan. Jadi kita beri terapi ini juga sebagai benteng dan membantu untuk DOC yang pencernaannya tadi itu belum normal ya. Mengenai yang selanjutnya itu saya rasa tidak perlu saya tekankan lagi karena sudah saya bahas di konten-konten saya yang sebelumnya ya. Jadi ini konten yang kali ini saya tekankan hanya untuk bisa tabel makanan untuk DOC sampai panen itu berapa takarannya yang dibutuhkan per hari ya. Juga jenis-jenis pakan apa saja yang digunakan untuk usia DOC sampai dengan panen. Panen itu 3 bulan ya, karena yang saya bicarakan ini tentang ayam KUB ya, ayam KUB, yaitu ayam kampung Balit Bangtan. Itu berbeda dengan ayam kampung biasa ya. Kalau ayam kampung biasa itu enggak susah dapat dia panen itu 3 bulan ya, karena saya juga peternak khusus peternak ayam KUB atau ayam KUB ya. Ini saya beri tabel pakan untuk usia 0 sampai dengan panen. Jadi yang pertama itu pemberian pakan atau kebutuhan pakan untuk DOC usia 0 hari sampai dengan 1 minggu. Itu kebutuhan pakannya kalau usia 0 sampai dengan 1 minggu itu sekitar 0,5 gram sampai dengan 10 gram. Maaf, maksud saya itu 5 sampai 10 gram ya untuk usia DOC dari 0 sampai 1 minggu. Baru yang kedua itu usia DOC 1 sampai 2 minggu. Kebutuhan pakan untuk usia ini itu berkisar antara 10 sampai dengan 15 gram per ekor per hari ya. Lalu lanjut di usia 2 sampai dengan 3 minggu, itu kebutuhan pakannya sekitar 15 sampai dengan 20 gram. Lalu lanjut ke usia 3 sampai dengan 4 minggu, itu kebutuhan pakannya sekitar 20 sampai dengan 25 gram per hari. Lalu lanjut di usia 4 sampai dengan 5 minggu, itu dibutuhkan pakan 25 sampai dengan 30 gram per ekor per hari. Lalu lanjut ke usia 5 sampai dengan 6 minggu, itu kebutuhan pakannya untuk ayam sekitar 30 sampai dengan 40 gram per ekor per hari. Lanjut ke usia 6 sampai dengan 7 minggu, kebutuhannya sudah sekitar 40 sampai dengan 50 gram per ekor per hari. Lalu lanjut ke umur 7 sampai dengan 8 minggu, itu kebutuhan pakannya sudah 50 sampai dengan 70 gram
per gram per hari. Menjelang bertelur itu pada periode dere ya, itu kebutuhan pakan ayam sudah meningkat menjadi 80 sampai dengan 90 gram per ekor per hari. Dan pada periode bertelur kebutuhan ayam itu berkisar antara 90 sampai dengan 100 gram per ekor per hari. Tapi itu khusus untuk daerah panas ya. Kalau macam saya pegunungan ya, kalau ayam bertelur itu di sini 100 gram itu nggak cukup. Karena apa? Ayam itu kalau di gunung itu, kalau kita pelihara di daerah dingin, itu kebutuhan pakannya bisa double ya. Kalau dia petelur, dia itu naik dari angka 100 gram per hari itu jadi 110 gram per hari. Jadi kenapa kadang kalau kita dari gunung itu jual DOC juga lebih mahal, karena kebutuhan pakan untuk indukan daerah panas dan daerah dingin itu kan tidak sama ya. Baru kita lanjut lagi ke jenis pakan yang kita berikan untuk ayam DOC sampai dengan periode panen 3 bulan. Itu kalau saya pertama kali itu waktu umur 0 sampai dengan 14 hari itu biasanya saya beri pakan starter ya. Karena setiap daerah itu berbeda merek ya, jadi saya juga susah kalau untuk menyamaratakan merek atau produksi mana. Yang pasti itu Anda cari pakan pedaging starter yang lebih bagus, dia dalam bentuk tepung ya, untuk usia 0 sampai dengan 14 hari. Itu yang proteinnya sekitar 21 sampai 23% ya, itu untuk usia 0 sampai dengan 14 hari. Biasanya itu saya berikan dalam bentuk tepung pakan starter pedaging untuk usia 0 sampai 21 itu biasanya ya. Tapi kalau saya cukup sampai 2 minggu aja saya beri yang tepung ya. Baru itu saya lanjut dari usia 2 minggu ya sampai dengan 1 bulan, itu saya lanjut dengan pakan masih di ini dia ya, di protein 21 sampai 23%. Ini tapi dia bukan lagi berbentuk tepung ya, tapi dia sudah dalam berbentuk pelet dengan butiran kecil ya. Jadi ini masih dia kandungannya sampai dengan 23% ya proteinnya, cuma dia tidak dalam forum yang kasar lagi, tidak dalam forum tepung, melainkan sudah pelet dalam berbentuk butiran kecil dia. Itu saya gunakan sampai dengan usia 1 bulan. Baru setelah 1 bulan ini udah bisa ya kita gunakan finisher ya, namanya untuk ayam pedaging. Ayam itu namanya pakan finisher, itu kandungan proteinnya di angka 19%. Ini sudah bisa kita gunakan dalam periode usia lewat 1 bulan sampai dengan panen umur 3 bulan ya. Ini dia kandungan proteinnya sudah lebih rendah karena dia mengikuti umur ayam ya. Kalau kebutuhan protein tadi umur ayam 1 bulan ke atas itu proteinnya tidak perlu tinggi seperti waktu 1 bulan ke bawah kemarin ya. Jadi ini sudah saya ganti dengan pakan pedaging finisher namanya. Itu kandungan proteinnya 19% dan bentuk peletnya itu sudah lebih besar ya daripada yang pakan sebelumnya. Jadi itu saya gunakan sampai panen. Jadi 3 macam itu yang saya gunakan selama pengalaman saya beternak ya. Kalau saya gunakan itu full pellet, karena memang saya selalu full pellet ya. Memang kata orang nggak beruntung, tapi sepengalaman saya beruntung. Karena apa? Karena mungkin Anda dapat target bobot ya, target panen 3 bulan, tapi beda itu bobotnya yang kita kasih full pellet sama pakan racikan ya. Mungkin Anda bilang iya Anda dapat 1 kilo atau 1 kilo lebih 3 bulan, tapi kalau saya pakai racikan ini
Itu 3 bulan itu kalau jantan saya pertahankan itu 1,6 dapat, kalau betina 1,2 itu bobotnya kalau full pellet ya. Jadi kalau Anda bilang Anda bisa mix dengan oplos pakan atau gimana lah, itu ya pasti tetap bobotnya itu di bawah nggak seperti secepat kalau kita pakai pelet. Kalau kita pakai pelet itu pasti dia larinya ke bobot, nggak akan rugi karena itu ada hitung-hitungannya ya. Jadi memang banyak juga itu peternak yang bilang kalau full pellet nanti semua nggak ada untungnya. Ada memang ya, tipis, tinggal Anda mengkalikan aja ditambah volumenya. Kalau mau dapat untung banyak ya ditambah populasi, karena memang beda. Saya juga udah pernah itu oplos atau kayak mana itu kan udah saya coba juga ya, memang dapat panen tembus 3 bulan itu habis panen semua, tapi bobotnya ya nggak sebanding kalau kita dengan pakai pelet ya, pasti beda, nggak akan sama. Jadi itu ya untuk menjawab pertanyaan kawan kita yang kemarin ya mengenai tabel pemberian pakan. Itu saya beri tabelnya sampai fase menelur bahkan ya. Jadi ini saya bisa tunjukkan di sini tabelnya sekalian supaya bisa jadi catatan untuk rekan-rekan peternak. Begitu juga untuk menjawab pertanyaan ibu yang ada di Papua ya Bu ya. Ibu terserah ibu mau bisa ikutin cara saya. Kalau saya sih memang full pellet ya Bu, dari mulai usia 0 sampai 3 bulan. Asal kita tahu manajemennya itu tidak akan rugi Bu, karena semuanya itu lari ke daging dia ya Bu. Jadi apalagi kalau kita peternak pemula, udahlah nggak usah dulu cerita kita mau oplos atau racik-racik pakan kayak gitu, nanti Anda jadinya rugi. Pelajari dulu, yang penting ayam itu jangan mati, ayam itu sehat, itu dulu. Nanti kalau masalah keuntungan itu bisa berjalan dengan waktu ya. Jadi begitu dulu tips saya kali ini untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman kita. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk Hub Karo Farm. Sampai jumpa lagi. Salam dari peternak anti ribet. Assalamualaikum.